Haji Abu Bakar Hadrat Syekh Haji Rahmatin Afif Yayasan Yasfi Al-Ustaz Al-Mukarram Kiai Ahmad Sayuti Yayasan Ziyadul Abrar Al-Ustaz Al-Mukarram Kiai Haji Syukron Mahmud SAG Rais MWCNU Kecamatan Jati Sampurna Al-Mukarram Al-Ustaz Wawan Nur Hidayat Ketua Tanfidiyah MWC NU Kecamatan Jati Sampurna, pimpinan pesantren Al-Rosmali Bogor beserta keluarga besar Bani Syarif dan keluarga besar Abah Haji Otong, yang terhormat Bapak Camat Jaka Sempurna, Bapak Nata Wirya, yang terhormat Bapak Kapolsek Kecamatan Jati Sampurna, Bapak Ibtu Musanif, yang terhormat Bapak Lurah Pak Agus Mulyanto, orang Jawa ini ya, yang terhormat anggota DPRD dari fraksi PDI Bapak Anim Imamuddin, Bapak RT 7, RT 1, Ketua MUI Jati Sempurna Hadrat Syekh Al-Mukarram Sahibil Fadilah Dr. Haji Muhyiddin MA, yang terhormat Bapak Haji Karmadi, tokoh masyarakat, yang terhormat Haji Ruri Ekwanda, Kiai Haji Ramdhani LC, Kiai Haji Syuja'i. Ayuhal hudur, sadati wa sayyidati, anisat ashabi wa zumala'i, abna'i wa banati, rahimakumullah. Na'taz wa naftakhir wa nahtarim bi hadrati Syekh Kiai Haji Badruddin musyib hadal ma'ad as-salafiyah bi juhdihi wa ijtihadi hatta yadhhar anna hadal ma'ad as-salafiyah wasala ila umar kan 40 sana. Barakallahu. Saya bangga, saya hormat, saya respect kepada Hadrat Syekh Haji Badruddin. Di pojok Jakarta ada Aplalvia, ada Amriti, luar biasa nih. Kalau di daerah pantas, kalau di pojok Jakarta nggak pantas. Satu hal yang ajaib, yang unik. Ternyata memang pesantren dengan kutubut turath, dengan kitab kuning adalah al-hisnul hasin, benteng yang kokoh dari Islam. Tanpa pesantren, Islam hanya papan nama doang. Yang serius mengkaji ulumuddin, pesantren. Sanawiyah, aliyah harus di pesantren. Kalau di pesantren nggak ada mutunya. Yang di IAIN, UIN harus dengan pesantren. Kalau hanya UIN, nulis Al-Fatihah aja berantakan. Apalagi sampai ilmu usul fikih, apalagi. Oleh karena itu, pesantren yang lahir sebelum penjajahan Belanda, Syekh Kuro Kerawang, Syekh Wasil Kediri, Ahmad Subakir, itu aulia yang sebelum Belanda datang. Dan kemudian Wali Songo, itu semua mendirikan pesantren. Pesantrian, mencetak gadis menjadi santri. Ada yang ngomong di pesantren yang dikaji nggak berguna.
Ini orang nggak tahu pesantren udah komentar. Kalian komentar yang benar pesan dulu dong, baru dikomentari. Dia tidak pernah pesantren tapi komentar tentang pesantren. Di pesantren ada kitab fikih yang dibaca oleh kiai, namanya Fathul Mu'in. Apa namanya? Fathul Mu'in. Karangan Syekh Muhammad Zainuddin Al-Malibari. Malibari itu India Barat, Provinsi Kerala. Bacanya sulit. Kalau kita mampu mengartikan dengan updating, diaktualisasikan zaman sekarang, sangat-sangat relevan dengan tuntutan zaman ini. Syekh Muhammad Zainuddin berkata, faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u darari ma'sumin musliman kana aw ghaira muslim bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa thamanid dawa'i ujratit tamrid. Coba jadi kalau diterapkan oleh presiden, gubernur, bupati, wali kota, luar biasa ini. Pasal ini menjelaskan jihad. Jihad wajib hukumnya. Nomor satu bukan ngebom. Karena ngebom jihad itu mati sangit, bukan mati syahid. Nomor satu jihad adalah itsbatu wujudillah. Ayo santri ikut. Itsbatu wujudillah. Mengajak masyarakat agar beriman kepada dalam syarahnya kitab Al-Talibin ay iqamatu hujajin diniyatin naqliyatan kanat au aqliyah itsbatu wujudani. Mengajak masyarakat agar beriman kepada Allah, iman yang berargumentasi, bukan iman ikut-ikutan, bukan iman yang berargumentasi, baik dari nakliyah tekstual maupun akliyah rasional. Contoh, Allah ada dan satu. Dari nakliyahnya, qul huwallahu ahad. Dah selesai. Dari akliyahnya, dari secara akal, kata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Al-Sunnah Jamaah, siapa namanya? Santri namanya? Al-Asy'ari. Abu Hasan Ali Al-Asy'ari. Wafat tahun 324. Menurut beliau, sifat Allah yang wajib berapa? Jawab santri, berapa? 20. Yang mustahil, yang jaiz, yang wajib bagi Nabi, yang mustahil, yang jaiz 50. Nomor satu sifat wujud. Padahal di Quran teh udah ayat lafal wujud. Silakan baca Quran. Ayat teh innallaha wujud. Ayat teh kalau Sami'un Basirun ayat Qadirun muridun alimun ayat di Quran ayat. Tapi wujud daya. Padahal Imam Asy'ari meletakkan sifat wujud nomor hiji, first number. Kenapa? Menurut beliau, sebenarnya sesungguhnya kita ini tidak ada, tapi sesungguhnya kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum kata ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan kata ada tiap hari karena ada yang ada. Ahmad ada di masjid, misalkan, karena ada yang ada, kita bisa menggunakan kata ada. Jadi sesungguhnya kita ini tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum kata ada itu ada, sudah ada.
Kata ada belum ada, itu sudah ada. Kita buktikan. Domir, pronoun, kata ganti. Tilu kan tilu. Aku, anak, engkau, anta, dia, huwa. Silakan dipakai. Anak Said, anak Hasan, anak Abu Bakar. Saya Fatimah, anak Zainab, anak Maryam. Silakan. Tapi nanti mati semua. Maut sedayana. Tinggal anak, aku, satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku siapa? Aku Hasan, Abu Bakar, Khalid. Allah. Artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. Aku siapa? Aku yang lain udah mati. Aku Hasan, aku Solihin, Abu Bakar sudah meninggal semua. Tinggal aku satu yang tidak mati. Artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Aku yang udah gak ada. Tinggal aku. Paham? Yang kedua, anta engkau. Silakan dipakai. Engkau Said, engkau Khalid, engkau Abu Bakar, engkau Hasan, engkau Maryam, engkau Zainab, Fatimah, mati semua. Tinggal engkau satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni zalimin. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Engkau siapa ini? Hasan, Solihin, Abu Bakar, mati semua kok. Maryam, Zainab, Fatimah, Tuti, mati semua sudah. Tinggal satu yang enggak mati, engkau Allah. Artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Yang ketiga, huwa. Selalu dipakai. Dia Ahmad, dia Hasan, dia Abu Bakar, dia Maryam, dia Zainab, dia Fatimah. Mati semua. Tinggal dia satu yang tidak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali dia. Artinya la wujuda illa huwa. Tidak ada yang ada kecuali dia. Artinya la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia. Paham? Jadi kesimpulannya, kita ini pinjam. Yang sebenarnya aku Allah, yang sebenarnya engkau siapa? Yang sebenarnya dia. Kita ini pinjam. Mau ini berapa tahun pinjamnya? Nih tua-tua saya tanya kalau ini. Mau ini berapa tahun pinjamnya? Jawab. Mau ini berapa tahun pinjamnya? Jawab. Yang benar jawabnya, terserah yang meminjemin. Siapa tahu pulang dari sini sudah gak bisa ngomong anak, gak bisa ngomong aku sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah pulang rahmatullah, mudah-mudahan diterima isi arwah isi Allah. Paham teh? Jadi kalau bilang ku, jangan keras-keras. Mobilnya sampai di bawah, mobilku, jangan keras-keras ngomong kunya. Siapa tahu nanti sore gak bisa ngomong ku. Rumahku, jabatanku, kursiku, jangan keras-keras. Siapa tahu nanti besok udah gak bisa ngomong ku. Paham? Itu namanya iqamatu hujajin diniyatin naqliyatan kanat au aqliyah. Maka santri di sini juga harus kita berdalam ya kayak akidah berdalam. Sebagai nahwu shorof juga akidah, supaya akidah kita berargumentasi, bukan hanya hafalan, tapi ada alasan. Karena saya tanya Pak, percaya nggak ada Allah? Jawab, percaya nggak ada Allah? Kata siapa? Jangan jawab kata kiai, kata jengar, kata ustaz. Kalau katanya masih dengar-dengar katanya, konon kabarnya Allah tuh ada. Yang benar jawabnya kata saya. Kata siapa? Saya. Namanya iman namanya. Kalau masih katanya dengar-dengar, kalau nggak salah saya
dengar konon katanya Allah itu ada, Nabi Muhammad itu Rasulullah, konon katanya Quran itu wahyu, malaikat itu ada, hari kiamat surga neraka itu ada, katanya lu ya, bener nggak kalau katanya, bener nggak? Salah, harus saya. Kata siapa? Saya. Gula rasanya apa? Manis. Kata siapa? Saya. Garam rasanya apa? Asin. Kata siapa? Saya. Suami istri tidur bersama rasanya? Enak. Kata siapa? Saya. Jaga, beritahu yang satu beritahu. Itu namanya yakin. Namanya apa? Yakin. Kalau anak kecil boleh katanya, santri masih katanya, kiai boleh. Itu ada yang sudah lagi mati, masih katanya. Itu namanya jihad. Jihad yang pertama, kiai, ustadz, ajengan mengajak masyarakat agar beriman kepada Allah dengan iman yang berargumentasi, naqliyah dan aqliyah. Betapa Al-Quran Islam 15 abad yang lalu menegaskan dan yang menyampaikan buta huruf. Rasulullah Nabi Muhammad buta huruf, gak bisa baca, gak bisa tulis, gak pernah ngaji, gak pernah berpikir. Yang waktu itu gak ada pengajian di Mekah jahiliyah, gak pernah melancong, gak pernah baca kitab suci Taurat Injil, gak pernah. Tiba-tiba beliau mengatakan, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Apa artinya coba? Gampangan gini, bebas, terjemah bebas. Kalau ente mau benar, siapa orang mau benar harus berdasarkan ilmu. Yang ngomong buta huruf, coba kalian ngomong profesor dokter pantas, yang ngomong Nabi Muhammad buta huruf, tapi menegaskan bahwa kebenaran harus kita raih dengan berdasarkan ilmu. Apa saja, ingin benar bangun bangunan, ingin benar bangun jalan tol, ingin benar bangun bendungan, ingin benar memperbaiki mesin, ingin benar kesehatan, ingin benar dalam sekolah negara, ingin benar dalam agama harus dengan ilmu. Agama bagian saya, bagian dia bantu. Ya barangkali saya belum bisa, saya tanya kepada yang lebih alim lagi. Kalau bengkel, kalau motor saya, sepeda motor saya rusak, ya ke bengkel. Kalau bapak sepeda motor rusak di bawah rumah saya, tambah rusak. Saya bisa buka, nggak bisa masang. Sakit ke dokter, saya ini kalau sakit ke dokter mau hukum, sarjana hukum, gitu ya. Namanya ayat profesional. Ayat apa namanya? Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Kamu jangan masuk ke bidang yang kamu nggak ngerti. Bank Mandiri diserang ke saya jadi dirut, wah bangkrut tadi. Sepeda motor diserang ke saya tambah rusak. Kalau agama boleh lah. Sebaliknya, insinyur, dokter, SH, jangan bicara agama. Yang bikin rusak agama ini, insinyur ceramah agama, SH ceramah agama. Silahkan baca untuk dirinya sendiri. Untuk ceramah jangan. Insinyur mau akte agama baca terjemahan, bagus. Dokter baca buku terjemahan agama, bagus. Jangan coba-coba fatwa. Di TV itu berantakan fatwanya. Di televisi itu berantakan fatwa itu. Betul, saya di mana masa ngomong. Betul. Jadi Al-Quran 15 abad yang lalu sudah mengatakan kebenaran harus dicapai dengan ilmu pengetahuan. Benar dalam agama, ya pesantren, dan itulah gampang. Kalau benar agama, ingin benar dalam agama. Kalau bukan ahlinya, nanti salah. Maulid Nabi bid'ah, haul bid'ah, ziarah kubur musyrik, tawassul sesat, dolal. Lah ini. Bukan hanya ngomong agama. Anjen teh nyaho agama.
ulah bahas agama. Maulid Nabi itu memuji-muji Rasulullah. Baca kita, apa gak boleh? Quran saja muji Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau orang berakhlak mulia. Quran. Masa kita gak boleh muji Rasulullah? Itu satu. Yang kedua, zaman sahabat banyak orang muji Rasulullah. Sahabat muji Rasulullah. Gak dilarang. Contoh, ada seorang namanya Ka'ab bin Zuhair. Siapa namanya? Sulit lah, biasa tokoh Soekardi biasanya. Cecek. Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma masuk masjid, Rasulullah baru selesai ngimami sholat subuh, langsung memuji Rasulullah. Inna Rasulullah la sayfun yustadau bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min Quraisyin qala qailuha bibati Makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashu wala kusufu indal liqa'i wala minun ma'azilu ayafrahuna idha nalat rimahuhumu qawman walaysu majazi'a idanilu la qatanu illa fi nukhurihimi wa malahum an hiyadin mati tahlilu. Kalau saya baca semua oleh akhir 12. Sungguh engkau Rasulullah Muhammad orang hebat, pemimpin yang sukses, pemimpin agung, bagaikan pedang pada India yang tajam. Pada India yang terkenal, Amerika belum ada. Muhannad pada India yang tajam. Yang engkau sukses memisahkan antara hak dan batil, antara kebenaran dan kebatilan, antara keadilan dan kezaliman. Kau sukses Muhammad. Engkau datang dari suku Quraisy kota Mekah, ikuti para pengikut yang gagah berani berhati ikhlas. Walhasil kesimpulannya orang ini memuji-muji Rasul, tidak dilarang. Beliau nggak mengatakan jangan muji-muji saya, bid'ah. Ente malah Rasulullah memberikan hadiah selimut yang sedang dipakai, diberikan hadiah. Artinya apa? Rasulullah ridho dipuji. Artinya walaupun nggak minta dipuji kayak orang sekarang, LSM suruh muji, koran suruh muji, medsos suruh muji ya. Rasulullah nggak pernah minta dipuji, tapi ada orang muji, beliau menerima. Bahkan selimutnya diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair. Selimutnya itu lurik-lurik, harganya di pasar Cibubur 200.000 lah. Pada Cina tuh, untuk spray. Terus 250 ya? Apa 300 sekitar itu? Yang garis-garis tuh, spray. Nah, selimut yang bergaris-garis itu bahasa Arabnya burdah. Non? Kalau tidak percaya, ayo pergi dengan saya ke Turki, Istanbul, masuk ke Museum Topkapi, masih ada utuh burdahnya Rasulullah yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah mendengar pujian. Ini fakta. Kalau fakta tidak bisa dibantah. Kalau dalil masih dibantah-bantah dalil. Al-Quran, hadis. Kalau fakta bisa dibantah. Ini bukti ini. Burdahnya masih ayat utuh. Ada mangkok tempat air minumnya Rasulullah, ada sandal, ada rambut beberapa helai Rasulullah di Turki sana. Untuk di Turki kalau selalu dibuang, Wahabi nggak ngerti apa-apa. Semenjak itu, kalau ada qasidah syair yang isinya mengandung pujian kepada Rasulullah, namanya qasidatul burdah, qasidah selimut, qasidah selimut. Burdah terkenal di Indonesia, nggak tahu saya santri apa tuh di dia. Burdah karangan Syekh Muhammad Al-Busiri dari Iskandaria. Beliau murid dari Syekh Abdul Abbas Al-Musi. Abdul Abbas murid dari Syekh Abdul Hasan Asyadili. Asyadili murid dari Syekh Abdul Salim bin Masyish. Abdul Salim bin Masyish Syekh murid dari Syekh Abu Madyan Syekh Al-Ghawth. Beliau Syekh Sa'id Al-Busiri, Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri, stroke 1 bulan. Gak bisa bangun.
suatu malam mimpi jumpa Rasulullah SAW. Bapak pernah jumpa Rasulullah? Jawab. Bapak jumpa Rasulullah pernah mimpi? Gak pernah. Kalau jumpa pocong? Ya Rasulullah, saya sakit di satu bulan. Gak bisa bangun, gak bisa jalan. Kata saya, Rasulullah, saya nazar ingin menggubah syair yang maksud tujuannya memuji-muji engkau. Saya minta izin. Ya silakan. Lalu silakan. Seminggu mimpi ketemu lagi. Ya Rasulullah, sudah selesai karangan saya. Coba saya dengar, coba dibaca, saya dengar. Dibunyikan. Selesai dari bunyi. Fatabassama Rasulullah SAW. Rasul tersenyum. Wa masaha jasadahu, mengusap-usap badannya Syekh Al-Busiri. Fata'affa fauran, seketika sembuh. Percaya ente? Yang percaya min syafaat Rasulullah. Yang tidak percaya mahrumun dari syafaat. Dia akan syafaat. Enggak percaya tidak apa? Enggak percaya enggak. Mana syairnya apa ente? Apa ente? Amin tadakuri jironim bidi salami mazat tadam anjaro min muklatim bidami am habbatir rihu min tilqai kazimatin wa awmadal barku fi dhalma'i min idhamin fama li aynayka in qulta fahamata wa ma li qalbika in qulta safid yahimi ayat sabu anna hubba munkatimu ma baina munsajimin in huwa muqad. Kalau saya baca semua jam 12 nanti. Artinya, kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apakah engkau sedang rindu pada perempuan yang ada di dusun di Salam? Atau engkau sedang menangisi teringat suatu hari panas, angin begitu kencang di desa Kaldimah? Atau kau sedang mengingat malam gelap gulita di dusun Idol? Kenapa kamu kurus kering, gak enak makan, gak enak minum, gak enak tidur? Pasti kamu sedang mabok cinta. Pasti kamu lagi mabok? Jawabnya, na'am sarotaifu man ahwafa arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'dziratan minni ilaika walau ansutta lam talumi. Na'am, faqad nabiyin fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Yang sedang mencintai adalah Sayyiduna Muhammad, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidul Alam Mulk wa Alam Malakut, Sayyidul Dunya wal Akhirah. Dialah Nabi kita yang kita harapkan pertolongan syafaatnya ketika kita mengharapkan pertolongannya. Percaya ente? Siapa dia? Muhammad bin Abdullah bin Thalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Fihr bin Ghalib bin Fihr bin Nadr bin Malik bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Mudar bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad
bin Udad bin Hamisah bin Salaman bin Banat bin Hamal bin Tidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Tarah bin Nahul bin Sharuh bin Arhu bin Falim bin Abdil bin Al-Fahshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Akhluh bin Hormuz bin Idris bin Hilalil bin Kinan bin Anus bin Syed bin Adam alaihissalam. Jadi leluhurnya Nabi Muhammad jelas enggak? Ini anjing enggak jawab. Leluhurnya antum jelas enggak? Enggak jelas kali. Ayo saya aku jelas Pak, ayo jelas. Sebut kakeknya 12 saja 12 orang aja. Itu jelas. Kenapa? Karena Allah menciptakan Nur Muhammad sebelum 2000 tahun sebelum menciptakan Adam. Adam dibentuk, kemudian Nur Muhammad, Nur Nubuwah diletakkan di tulang Adam, turun sampai kakaknya, mukanya terang, pindah ke putranya Abdullah, Abdul Talib, pindah ke Abdullah, mukanya padam, terang, masuk ke rahimnya Siti Aminah. Saratun sara nurun nubuwwati fi urarihimul bahiyah wa badru badru fi jabini jadihi Abdul Muttalib bin Abdillah akthirillahumma qabul karim. Setelah masuk ke rahimnya Siti Aminah, lahir Nabi Muhammad. Rumahnya Aminah padam seperti ada listrik. Nah, sudah ada apa? Listrik. Kenapa? Karena Nur Nubuwah telah lahir di dunia. Wawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annal badru fi tamami, bagaikan bulan purnama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim. Leluhurnya Rasulullah dijaga oleh Allah. Hafidhul ilah karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada suhunan lismihi tarakus sifat yusibhum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummi. Allah menjaga leluhur Nabi Muhammad dari Adam sampai bapak dan ibunya. Dijaga dari naon? Dijaga dari naon? Tarakus sifah. Tidak ada leluhur Nabi Muhammad yang saya sebut namanya tadi yang berbuat zina. Yang berbuat zina. Leluhur Nabi Muhammad dari Adam sampai abi wa ummihi, bapak dan ibunya, tidak pernah berbuat zina. Karena membawa amanah nurun nubuwah. Paham? Insyaallah. Katanya bid'ah, katanya bid'ah, katanya nanti bukti sahabat mengikuti Rasulullah dikasih hadiah. Yang mereka nggak senang tuh berkatnya itu, berkatnya apa? Masuk tadi apa? Besek ya? Itu yang mereka nggak setuju itu. Ketika Nabi Muhammad lahir, rumahnya Siti Aminah bersinar, padam kayak listrik. Abu Lahab dari kejauhan lihat rumahnya Aminah ada apa ya? Maka Abu Lahab menyuruh merintah budaknya, namanya Suwaibah. Siapa namanya? Suwaibah. Suwaibah lihat Aminah ada apa? Suwaibah pergi, nggak lama kembali. Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki. Dari mukanya bayi laki itulah datang sinar, datang nur, cahaya. Dikasih nama Muhammad. Abu Lahab senang. Abu Lahab senang. Ada Muhammad karena pamannya, itu pamannya. Saudaranya Abdullah tapi beda ibu. Suwaibah, sejak sekarang kamu bebas, bukan budak lagi. Kamu bebas. Itu nanti di neraka. Abu Lahab pasti neraka dia. Setiap hari Senin dikeluarkan. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 17 neraka. Senin
Yang keluarga sesek masuk lagi. Itu sama-sama itu. Karena ada di surat Tabat Jadwal Sesla Naron, saya telah Nasrul Al-Burak masuk neraka. Sesla Naron dia telah istrinya juga Ummu Jamil, kaum ratu Hammal Tahaqqab. Tapi sehari Senin dikeluarkan. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmad fama dhannu bil 'abdi alladhi kana umruhu li ahmad masruran wa mata muwahhida. Abu Lahab nanti di akhirat masuk neraka jahim karena kafir. Tapi konon atanahu setiap hari Senin dikeluarkan dari neraka. Kenapa? Disururi bi Ahmad. Karena gembira lahir Nabi. Famadzan bil abdilladzi kan umruh. Maka seperti apa pahalanya orang jadi sempurna. Maka seperti apa pahalanya orang jadi sempurna yang tiap malam Jumat baca maulid, tiap akikah baca maulid, rumah baru baca maulid, naik pangkat baca maulid, bisnisnya sukses baca maulid. Gitu kan sih, gitu kan? Gitu enggak? Ada lamaran baca maulid. Anak lamaran orang khidbah baca maulid, gitu kan? Dagangnya sukses baca maulid. Lulus sekolah, anak lulus sekolah diterima di Akpol apa di UI baca maulid. Syukuran. Maka seperti apa pahalanya orang jadi sempurna yang setiap malam Jumat rajin baca maulid? Coba. Abu Lahab sekali saja bisa menyelamatkan hari Senin dari neraka. Apalagi yang setiap Jumat, setiap apa saja syukur baca maulid. Pasti min ahli syafaati Rasulullah SAW. Yang percaya, yang percaya silahkan, nggak punya, saya nggak maksa nggak. Percaya silahkan, nggak silahkan. Yang percaya pasti min ahli syafaati Rasulullah SAW. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal awali muhtahami. Dialah kekasih kita harapkan pertolongan. Bukti fakta sejarah kalau usah pakai dalil Quran hadis nggak. Ada satu suku namanya suku Mudor, kecamatan lah, satu kecamatan namanya gitu lah. Satu kecamatan dari kecamatan Mudor. Seluruh suku Mudor mencaci maki Nabi Muhammad. Semuanya, laki perempuan mencaci maki Nabi Muhammad. Muhammad Majnun, Muhammad Sahib tukang sihir, Muhammad Syair penyanyi, dan seterusnya. Muhammad Kahin dukun. Akhirnya Rasulullah menyumpah mereka. Allahumma ij'al sinihim kasini Yusuf. Ini apa ini? Harus saya ini si Musyabah bisa mengatakan Salim Sinin. Ya sama mengatakan Salim, walaupun Sinin bukan mengatakan Salim, tapi Erdo seperti mengatakan Salim. Alfiah itu harus tahu. Ya Allah, jadikan timpakan kepada suku Mudor seperti engkau timpakan kepada kaumnya Nabi Yusuf. Apa? Pacakli 7 tahun. Nabi Yusuf tanya kan pacakli 7 tahun tuh, itu kan ya? Betul. Suku Mudor tidak ada air, keris banget, gak ada gandum, gak ada beras, gak ada jagung. Terpaksa datang ke Madinah menghadap Rasulullah. Dipimpin oleh kepala sukunya namanya Labid bin Robi'ah. Siapa nama? Labid bin Robi'ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana kata Rasulullah? Dari Mudor. Nabi kaget. Biar cuci maki sekarang di sini ada apa ini? Ada apa engkau datang di sini? Jawabnya, Atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina min azli. Atainaka nasku hittatan jalla amruha bisab'i sinina waqifina ala mahli. Atainaka wal adratul min tatuha wa qad dhaharat ummus sabiyyi 'ala at-tifli walqa bi kaffayhi syuja'u istikanatan min al-ju'i sumtan ma yuliru wa ma yuhli wa la shay'a mimma ya'kulu an-nasu 'indana siwa al-hamdul 'ami wal hizil fasli fa anta lidunyana wa anta lidinina tu'ammal dunya
fil akhir fasli lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun wasyafa'atu fil ahli lana minka wasyafa'atu fil ahli. Ya Allah, kami datang kepada Muhammad litarhamana, apa artinya Muhammad? Agar engkau merahmati kami. Ini orang minta rahmat sama siapa? Jawab. Ini orang minta rahmat sama siapa? Sama Rasulullah. Gak dilarang tuh, gak dilarang. Nabi tidak melarang minta rahmat pada Rasulullah, gak dilarang. Tidak jawab, jangan minta rahmat sama saya, musyrik. Kalau rahmat sama Allah, enggak tuh, enggak jawab itu enggak. Kami datang kepadamu litarhamana, agar kau merahmati kami. Kami datang kepada mengadu 7 tahun gak ada gantung. Kami datang kepadamu meninggalkan garis-garis yang pecah bibirnya. Ibu yang selama menyusui anak ditinggal karena tidak keluar air susunya. Gagah yang pemuda gagah sekarang mengenai karena minajui kelaparan. Wala syai'in ma yakunu indana. Tidak ada yang bisa kami makan kecuali handol, rumput. Subhanallah. Nabi kemudian berdoa, Allahumma askihim ghaitan mughitha wa anzil alaihim minas samaa'i ma'an midrara waj'al subya rahmatin wa la taj'al subya adabin wa la halakin wa la hadmin wa la hura. Ya Allah, turun dari hujan untuk suku Mudar, hujan berkah dan rahmat, dan hujan longsor dan banjir. Mereka masih di Madinah, di suku Mudar sana sudah hujan. Percaya ente. Jadi tawasul dengan Muhammad teh sunnah apa bid'ah? Sunnah. Ada tanya pada saya, ente cerita begitu dari apa sih? Dari kitab tarikh, saya bilang. Saya baca kitab tarikh gak ada tuh katanya. Saya baca kitab tarikh gak ada. Saya jawab, kitab yang ente baca naon? Khulasatu Nuril Yakin. Ya gak ada, pinter. Kalau baca cerita yang pelik-pelik begini, cerita yang sangat detail ini, baca Al-Kamil Fit Tarikh dari Imam Ibnu Athir 13 jilid, Tarikhul Umam wal Muluk karena Ja'far At-Tabari 10 jilid, baru tahu cerita begini. Oh, baca terjemahan Khulasatu pelajaran Salawiyah ya, yang ternyata cerita kayak gini, paham? Jadi sekali lagi, mengadu, minta rahmat pada Rasulullah dilarang tidak? Tidak. Memuji-muji Rasulullah, baca berjanji, baca apalah, tema atau burda, dilarang tidak? Bahkan sunnah, namanya sunnah taqririyah. Sunnah taqririyah. Perkataan Rasulullah namanya sunnah qauliyah. Perilakunya Rasulullah, sholatnya, wudhunya, namanya sunnah fi'liyah. Ada lagi yang mengatakan bukan Rasulullah, yang melakukan Rasulullah, tapi oleh beliau dibenarkan, maka menjadi sunnah taqririyah. Paham? Makanya harus profesional. Bicara agama harus kiai. Silakan insinyur bicara pembangunan, silakan peternakan, silakan saya bercampur. Insinyur jangan bicara agama. Tiba-tiba ngomong mau tapi bid'ah, biar kubur musyrik. Gobloknya nggak perlu selesai. Ya malah mau ngomong goblok kasar ya. Pinternya deh. Ya, yang kedua, jihad yang kedua, iqamatu syariatillah. Sholat, puasa Ramadan, zakat bagi yang wajib, umroh haji bagi yang wajib, bagi yang mampu. Contoh, sholat. Rukun Islam nomor 2 naon? Iqamus shalah. Kenapa iqam? Membangun, benar membangun. Yuqimunas shalah, aqamus shalah, aqimis shalah. Bangunlah sholat, dirikanlah sholat, bukan amalus sholat, bukan. Mengamalkan sholat bukan, artinya suami sholat, istri sholat, anak sholat, mantu, RT, RW, lurah, wali kota, baru komsel namanya. Kalau sholat baru
bapaknya, ibunya, anak gak sholat, mantu gak sholat, bukan iqamus sholat, baru amalus sholat. Paham tuh? Kampung sendiri, ente berapa? Ente satu ya. Kalau lurahnya atau ketua RT-nya gak sholat, berarti baru amalus sholat, bukan iqamus sholat. Kalau di Indonesia presidennya gak sholat, berarti belum yang iqamus sholat, baru amalus sholat. Paham teh? Itu bedanya iqamah dengan amalah. Orang sholat, kita sholat, kita ada tetangga belum sholat, belum iqamus sholat, baru amalus sholat kita ini. Satu aja deh, tadi saya contohkan, yang lain-lain usah. Sudah. Yang ketiga, jihad. Wal qitalu fi sabilillah. Bila perlu, jihad itu salah satunya adalah perang. Kalau lagi diserang, kalau aman diri masa ngebom. Quran menegaskan, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Kamu jangan caci maki non muslim yang tidak menyembah Allah. Caci maki aja gak boleh, apalagi bom. Caci maki aja gak boleh. Kalau mereka gak mengusir kita, Cina, Kristen, Buddha, tidak mengusir kita, baik-baik saja bergaul. Masa kita bunuh? Quran mengatakan wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Kamu jangan caci maki non muslim yang tidak menyembah Allah. Mencaci maki aja gak boleh, apalagi bom. Nah, ceritanya merdeka tahun 45 tanggal 17 Agustus. Bulan Oktober baru 2 bulan, baru 1 bulan setengah malah ada berita bahwa akan datang pasukan Nika Inggris dipimpin oleh Brigjen Malabi. Tujuannya apa? Tujuannya mau mencari orang Belanda, tentara Belanda yang dipenjara oleh Jepang. Sisa-sisa orang Belanda yang masih ada di dalam penjara, dipenjara oleh Jepang. Jadi ya Bung Karno, Pak Hatta tenang-tenang saja. Ternyata Bung Karno mendengar berita mereka datang membawa pesawat tempur, bawa senjata otomatis. Wah, ini bukan hanya ingin mencari orang Belanda yang dalam penjara ini sih. Maka Bung Karno, Pak Hatta, dan Sudirman ngutus orang menghadap Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU. Kakeknya siapa? Kakeknya Gus Dur. Para nasional juga. Saya diperintah oleh Presiden dan Sudirman. Hukumnya membela tanah air. Tanah dan cai. Kalau bahasa Jawa, kalau Banyu. Bukan bela agama, hukumnya membela tanah air. Bukan bela agama. Ya si Mas Ari mengumpulkan kiai-kiai. Kiai Abbas datang dari Buntet, Cirebon Buntet. Kiai Maksum dari Lasem, Asnawi dari Kudus, Kiai Hasan dari Cipu, Kiai Dua dari Semarang datang. Musyawarah tanggal 20 Oktober sampai tanggal 22. Keputusannya para ulama yang dipimpin oleh Kiai Mas Ali membela tanah air, hukumnya fardu ain. Seperti sholat, satu-satu aja sholat, gak pandang bulu. Membela tanah air fardu, bukan untuk kifayah, bukan fardu. Laki-laki, perempuan, yang kaya, melarat, pejabat, yang rakyat, yang pintar, yang bodoh, wajib bela tanah air. Jawaban itu ke Bung Karno. Senang sekali Pak Presiden Bung Karno. Akhirnya silakan Kiai bergerak. Ya Mas Hari mengeluarkan fatwa. Ayo kita lawan Malabi dengan dikeroyok intifadah. Buat mana yang ngeroyok? Pakai tepel, pakai kayu, pakai batu, namanya intifadah. Kalau perang senjata perang seimbang. Jadi sehingga rakyat melempar pakai batu, kayu, bukan perang namanya intifadah. 10 November dikasih tahu 10 November perang dimulai, dipimpin oleh Kiai Abbas Buntet Cirebon, Kiai Wahab wakil, yang komandannya Kiai Abbas mengambil rumah di desa Siwalan Kerto, gang pabrik kulit, rumahnya Khofifah di situ, rumahnya Gubernur Khofifah itu rumahnya.
melawan Malabi pakai jet tempur. Kalah. Hari pertama tahun November, Brigjen Malabi mobilnya meledak. Supir mati, ajudan mati, Malabi mati. Yang masang bom bukan tentara, santri Tebuireng, namanya Harun. Tapi sayang Harun tidak menjauh. Ingin lihat seperti apa hasilnya itu pecahnya loh. Dikira mercon, mati juga Harun. Dikira mercon. Ada lagi santri, namanya Asari, santri namanya Asari juga. Naik ke atapnya Hotel Orient, sekarang yang Majapahit masih ada tuh di Surabaya. Hotel Orient menyobek bendera Belanda, mengibarkan merah putih. Kita empat dari bawah, rupanya dia punya mantra-mantra apa aja nggak kena itu nggak kena. Apa yang nembak nggak pinter jadi nggak kena terus jadi. Selamat itu. Abbas Buntet percaya monggo, mangga, tidak percaya silakan. Abbas Buntet mampu menjatuhkan pesawat tempur. Pesawat tempur mau bom, Abbas segera ngambil tasbihnya, dipatahkan satu biji, dilempar. Pas kebetulan mesinnya rusak, jatuh. Satu lagi mau bom lagi, ambil satu lagi biji tasbih, dilempar ke atas. Pas bahan bakarnya kehabisan, jatuh. Satu lagi, dilempar lagi, pas pilotnya habis minum arak, mabok, jatuh. 3 pesawat tempur dibawa oleh Brigjen Malabi jatuh semua. Ono yang jatuhkan ke Abbas dari Buntet Cirebon. Pakai apa? Pakai biji tasbih. Percaya silakan, nggak apa-apa. Jadi menurut Hasyim Asy'ari mempertahankan kemerdekaan, bela tanah dan cai. Kalau Pak Jenderal tahu Tanah dan cai, mereka kebuain. Maka dalam kitab Fathul Ilm mengatakan wal qitalu fi sabilillah, jihad adalah antara perang di jalan Allah. Dan Allah artinya ikhlas dalam Al-Qur'an. Nah, itu yang ngebom taman dia mau fisabilillah, jihad fisabilillah, jadinya fisal tamrin. Dari Cirebon atau dari Tegal, Muhammad Ali, pengebom tamrin itu di Sarinah. Kalau ini fisabilillah, jadi malah fisabil tamrin. Yang keempat, wadah udorori maksumin musliman kana awera muslimin, memberi perlindungan kepada seluruh masyarakat muslim atau non muslim di Bekasi ini, di Indonesia ini. Hidup bersama non muslim pun harus dilindungi, asal orang baik-baik, asal orang maksum baik-baik. Bukan penjahat, bukan perampok, bukan pembunuh, bukan bandar narkoba. Siapapun yang tinggal di Bekasi, di apalagi di kecamatan Maun, jadi sempurna, aman, tentram. Cina, Kristen, kesana kemari aman. Cina, Buddha, kemana-mana aman. Asal orang itu baik, bukan penjahat. Paham? Mewujudkan stabilitas keamanan, itu jihad. Mewujudkan stabilitas bagi muslim dan bagi non muslim, asalkan bukan musuh, asalkan orang muslim tidak memusuhi kita. Wajah mudhari maksum musliman kana awal. Kita fotoin. Coba kalau diterapkan sekarang oleh presiden, oleh gubernur atau oleh bupati, bagus tidak deh? Bagus tidak? Kita kuning katanya, kita kuno. Bil it'ami, semua warga Indonesia, warga Bekasi harus cukup makan yang baik. Gak usah botok, gak usah. Ikan mas 1 atau paha ayam 1, udah dengan timun. Gak usah botok, gak usah oseng-oseng. Sarapan pagi gak usah nasi goreng repot. Susu, telur, madu, jahe, udah cukup. Bahannya makan siang pakai ikan mas 1, makan malam pakai paha ayam 1, cukup tidak? Gak usah oseng, apa botok, apa banyak dulu merepotkan tenaga. Makan baik, tak bergizi. Kita tahu. Kulu wasrabu ala tusrifu. Makanlah dan minumlah kamu sekalian, kita sehat.
Tapi jangan berlebihan, nanti malah sakit kalau berlebihan. Ya Allah, Islam sangat indah sekali. Kalau memang mampu makannya agak enak, silakan. Yang mampu tiap makan ada satenya, ada rendangnya, ada sopnya, ayo. Jangan kaya makanya cabai terus dengan garam, dosa itu. Amma bi ni'mati rabbika Fahadis. Kamu tuh mampu. Kalau beli sate, beli rendang, ayo. Kamu tuh mampu kalau beli baju yang bagus. Jangan bajunya 2 bulan belum cuci. Yang satu-satunya. Bil it'am. Nah ini pemerintah sedang mencoba apa namanya? MB. Tapi banyak kasih keracunan. Ini apa ini? Kalau kasih 1, 2 kali, 3 kali nggak apa-apa. Berkali-kali. Saya juga heran apa ini? Apa sabotase? Apa politik? Apa ini? Masa keracunan berkali-kali? Kalau sekali, 2 kali, 3 kali, oke lah. Kesalahan apa lah? Ada kesalahan. Ya kalau berkali-kali kayak gini, ini ada faktor yang harus kita lihat. Dia memang ide Pak Prabowo ini kalau ketemuin bil it'ami. Kalau ada orang jadi sempurna, mati karena tidak makan, mati karena tidak makan, dosa semua. Kita juga dosa. Yang pertama dosa bupati, wali kota. Nomor 2 Kapolres. Nomor 3 Menteri PN. Nomor 14 Ketua NU. Yang kedua, wal iksai pakaian. Masyarakat jadi sempurna harus berpakaian bagus, pantas. Walaupun nggak mahal. Khudu zinatakum inda kulli masjid. Berangkat sholat Jumat harus bersih, harum, wangi. Jangan baunya nggak enak. Rasulullah pernah melarang sahabat habis makan bawang mentah. Bawang mentah ya, dia makan bawang mentah. Kata Rasulullah, kamu nggak usah masuk ke masjid, sholat di rumah aja. Kalau sikatan, apanya? Rasulullah menjaga kenyamanan dalam masjid. Jadi orang Islam ini yang laki-laki harus punya minimal sarung 7, baju 7, celana dalam, kaos, kopiah, sandal, harus ganti supaya sah sholatnya. Sarung cuma 1, ke pasar, ke comberan, ke kuburan, ke sholat itu tempat najis, ke WC, ke kuburan apa? Menguburkan orang mati misalkan, kuburan, ada sarung itu, pasir-pasir gak ganti, sholat, ya nggak sah, najis itu, tanah kubur najis, paham? Jadi agama Islam teh sangat mendorong kita dan memotivasi kita berpakaian bersih, minimal punya 7 minimal, syukur 20, baju 20, sarung 20, syukur. Ya syukur-syukur, sama BHS, bajunya Perkandin, atau Christian Dior, atau Kairos, syukur, berarti 7 juta ya kayaknya. Jasnya dari Walter Will, semeter 13 juta, sepatunya Hermes, 20 juta, kacamata Cartier, 45 juta, pulpennya Montblanc, 15 juta, ikat pinggang Bailey, 4 juta, tasnya yang murah ya, Ecola, Jersey, Samsonite, itu 3 juta. Kalau mau bagus, Gucci, 2 juta. Jangan sana kemari bawa tas ada tulis di pojok musyawarah sebelah kabupaten. Yang keren. Paling kiai, ajengan, yang keren. Supaya bisa apa? Mengangkat kepala di para pejabat. Tidak perlu pakaian kita kiai dirbong sebagai wali kota. Wali kota sepatunya apa sih? Saya Hermes. Wali kota kecamatannya apa? Saya Kartin. Itu gak perlu. Supaya kepala terdenak. Jangan lingkut, jangan nunduk. Mobilnya wali kota, mobilnya apa? Apa misalnya? Cambridge. Saya Mercedes. Paham tidak? Kalau kita lihat kiai-kiai ulama di Iran, Tunis, dan Maroko, kalau Saudi nggak usah dibahas, itu udah kayak aja sih.
Iran, Tunis, Maroko. Ulama kiai mobilnya Cadillac, Caprice, Audi, bajunya bersih, wangi, baru makannya di restoran bintang 4. Kapan dia ya kiai-kiai seperti itu? Kira hasil paling tidak buat iksa kita berpakaian yang bersih. Apalagi kalau sholat. Saya ingat masih almarhum bapak saya, ibu saya, kalau mau sholat Jumat jam 10, ibu sudah menyiapkan kaosnya bersih, salnya ini, sadarnya ini, bajunya ini. Bisa kerja jam 10. Ya, dan ibu saya itu setiap jam 3 pagi merebus air. Setelah 1,5 tahun terakhir, karena bapak penyakitnya asma, nggak bisa air dingin lah. Untuk mandi, untuk wudhu, air direbus oleh ibu saya 1,5 tahun itu zamannya. Istri dulu ya, istri sekarang saya. Istri sekarang gimana tuh? Itu ibu saya, belum ada gas, belum ada, pakai kayu. Jam 3 bangun merebus air untuk wudhunya ayah saya atau mandinya ayah saya setiap malam. Kalau ayah berpergian malam jam 1 jam 2 bangun bikin teh panas walaupun lagi tidur. Istri kita sekarang gimana? Istri kita sekarang kalau wali kota maka istrinya gubernur. Kalau bintang 2 istrinya bintang 3. Kalau ketua NU cabang istrinya ketua wilayah. Kalah istri kita kalah, zaman sekarang kalah. Kadang-kadang yang solehah ada yang solehah. Dia kata begitu. Kalau bintang 2 istrinya bintang 3. Kombes istrinya jenderal. Ya. Wal iskani dan rumah. Seluruh penduduk Bekasi harus punya rumah, muslim non muslim. Ini Fatul ini harus punya rumah semuanya. Walaupun rumah apa? RSSS. Rumah sangat sulit untuk saudara-saudara Jawa. Bukan berapa? 36 ya? 31. Harus punya rumah semua. Ini ajaran Islam ini. Ajaran Islam. Wastama'id dawai dan bisa beli obat sekarang di BPJS. Wa udah tamrid dan biaya pengobatan, biaya kesehatan, ronsen, operasi dan seterusnya. Dan semuanya terjamin itunya. Paham? Artinya cerita Fadlun ini mengajak kita agar konsep membangun masyarakat beriman, beribadah, berakhlak, siap untuk perang. TNI itu wajibannya. TNI siap untuk perang, kita punya tentara, dan kita cukup sandang, pangan, papan, sehat. Kita konsep kita penuhi. Kalau dipegang sebagai dasar pemikiran konsep negara sekarang, cocok ke masih? Kalau orang bilang kita pun sudah nggak cocok, nih saya buktikan cocoknya. Paham deh? Kita harus kaya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Apatin? Jangan sampai kau mati meninggalkan anak dhi'afan lara. Usahakan kau mati meninggalkan harta warisan yang cukup untuk mensejahterakan anak. Jangan sampai melarat. Sayyidina Utsman, siapa? Sayyidina Utsman bin Affan. Salah satu sahabat yang sudah dikasih tahu pasti masuk surga, pasti masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Thalha, Zubair, Abdul bin Auf, An bin Jarrah. 10 orang. Sudah dikasih tahu pasti masuk surga. Sayyidina Utsman yang sudah pasti masuk surga itu pernah sedekah gandum diangkut dengan 700 onta. Mau dibeli orang Yahudi, mau dibayar, kasih untung 100%, 200%. Ini tidak saya jual. Saya mengharapkan pahala yang berlimpah 700
sahabat kaya dermawan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dengan nama itu dengar? Nama itu dengar nggak? Wali kutub. Wali ada 4 wali kutub. Syekh Abdul Jailani, Syekh Abdul Sajili, Syekh Hasan Rifai, Syekh Ahmad Badawi. Wali permohonan 4. Syekh Abdul Qadir Jailani orang Baghdad. Orang mana? Di timur, sebelah timurnya Saudi. Suatu hari ziarah ke Mesir. Ziarah siapa? Ziarah kepada kuburannya Imam Syafi'i. Coba. Syafi'i ziarah kubur. Orang sekarang SAG mau ziarah kubur. Orang SAG gak mau ziarah kubur. Kuno katanya ziarah kubur tuh. SAG sadar alam. Gaib. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ziarah ke kuburan Imam Syafi'i bin Mesir. Dusun Fustat namanya. Ziarah Imam Syafi'i. Zabir Ansori yang Al-Fatul Wahab. Ada Ibn Hajar Al-Asqalani yang Al-Fatul Bari. Ada Waqi bin Jarrah punya Syafi'i, itu satu komplek. Setelah ziarah ceput tahlilan, melihat masyarakat dusun Fustat banyak yang tidak punya rumah. Maka Syekh Abdul Jailani beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk penduduk yang tidak punya rumah di dusun Fustat, dusun Syafi'i, sampai ayeuna sampai sekarang. Rusun ada tulisan di gerbang Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wali kaya dermawan. Anjing wali? Bukan. Kaya? Ente. Dermawan? Pelit. Nah, yang dipilih namanya yang dipilih. Tak ada dipilih. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani di Mekah. Ini Habib betul nih, Habib betul nih. Waktu saya di sana, saya sih bukan santri itu, saya mahasiswa saya. Dia punya santri 700